Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita akan lanjutkan pembahasan. Kita sekarang sudah pada subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Kalau sebelumnya pangan, sekarang sandang. Ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist ini maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya. Seperti ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek di bawah. Untuk HP lebih enak ini. Kalau kadang-kadang link nggak bisa dipakai ya. Link cocok untuk komputer atau laptop. Untuk HP masuk saja di tab di channelnya. Di dalam channel nanti dicari playlist ini. Kelas 3 buku tematik ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sandang atau pakaian. Ya. Oke. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja ya, ada kaos, ada blus. Nah, ini kaos termasuk ya. Ini kaos atau t-shirt. Ya, ada blus. Ya, ada blus, ada celana panjang, ada celana pendek. Nah, seperti ini celana pendek. Nah, ini celana 3/4. Ya, ini celana panjang, ya kan? Ini rok panjang. Nah, ini Siti pakai hijab, ya, pakaian khas Muslim, ya, seperti itu. Mereka menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh, ya. Jadi fungsi pertama dari pakaian adalah melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah sehingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya. Pembelajaran 1. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama. Ya. Bacalah dengan nyaring. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Nah, kalau dingin biasanya pakai jaket ya. Kalau panas enak pakai pakaian yang enggak tebal, terbuat dari bahan yang menyerap keringat. Ya, katun. Nah, cocok itu. Ya, ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin, ada hujan. Ya, hujan jelas pakai jaket parasut enak atau ya jas hujan, ya kan? Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas, ada dan bulu domba. Wah, bulu domba ini hangat ini. Ya, untuk musim dingin enak. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Ya, pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian terbuat dari bahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ya, sebenarnya yang menghangatkan badan kita adalah suhu tubuh kita sendiri. Ya, jadi pakaian dari bahan dasar bulu domba ini akan menjebak panas yang kita keluarkan dari tubuh. Nah, ini akan kita pelajari detailnya nanti kalau sudah SMP. Ya, Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Wih, kalau ini kain tenun dari serat sutra ini lembut. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra bisa digunakan saat acara khusus, bukan sehari-hari. Harganya mahal ini. Berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu terbuat dari kulit hewan. Wow, zaman dulu ya. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Ya, ini pakaian kuno, pakaian zaman purba. Ya, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ya, bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu lama. Kita merawatnya dengan baik. Ya. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki, termasuk menjaga pakaian kita. Ya, ini adalah kapas, ya, kapas. Ya, ini adalah memperlihatkan seorang yang sedang memotong bulu domba. Bulu
domba. Dan ini adalah ulat sutra. Nah, pakaian ulat sutra itu didapatkan dari serat kepompongnya, ya, dari kepompongnya atau kokon, ya, kepompong. Ini adalah sutra. Ya, ini adalah ulatnya. Ulat sutra ini memakan daun murbei. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih, bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf, ya. Kalimat pertama dari setiap paragraf. Ini adalah paragraf 1. Ya, ini paragraf 1. Nah, jadi di sini ya kita kelihatan ya, jadi satu bagian ini adalah paragraf 1 dan kalimat pertamanya adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Biasanya pokok pikiran ini di kalimat pertama ini. Ya, ini adalah paragraf 2. Ini paragraf 2. Kalimat pertamanya adalah pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ini kalimat pertama. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah paragraf ketiga. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra, ya kan? Dan yang keempat, ini adalah yang keempat, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam, ya, hampir semua atau semua sebenarnya, ya. Jadi bahan sintetis pun sebenarnya asalnya dari alam juga, gitu loh. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Tuliskan setiap isi cerita dari paragraf, ya. Jadi ini namanya mind mapping bahan dasar pakaian, ya. Kita tuliskan isi cerita. Isi cerita ini kita dapatkan dari pokok pikiran. Sekali lagi, pokok pikiran biasanya ada pada kalimat pertama, ya. Nah, kita lihat keluarga Udin memiliki banyak pakaian, paragraf 1. Ya, di sini keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ya, kita lihat paragraf 2. Ya, pakaian keluarga Udin. Ya, okay. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ya, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba, ya kan? Kita lanjutkan paragraf ketiga. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Nah, sekarang paragraf 4. Ya, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Hampir semua ya. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian terdapat di alam. Oke. Nah, kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dalam setiap paragraf? Tulislah jawaban dalam kalimatmu sendiri. Ya, informasi-informasi itu ada di kalimat utama. Ya, jadi ini kita rangkum saja. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Keluarga Udin, ya,
memiliki banyak pakaian, banyak pakaian, ya. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian, ya. Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ada yang terbuat dari kapas, bulu domba, dan sutra. Ya kan, Ibu Udin memiliki pakaian dari sutra. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ya, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Di alam. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Seperti motif ini adalah motif-motif bangun datar, ya. Ya, di sini terlihat ada bangun persegi, ya. Di sini motifnya adalah persegi. Kalau kita lihat di sini ada segitiga. Di sini ada motif persegi panjang. Dan ini secara umum adalah persegi panjang juga, persegi panjang. Ya kan? Nah, di sini ada lingkaran, ya. Nah, di sini ada motif berbentuk persegi, ya. Ini ada lingkaran, dan ini adalah motif persegi, ya, persegi. Ini di sini ya, motif persegi. Oke. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin, hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Ya. Jadi seperti ini. Bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Ya. Seperti contohnya gini. Di sini ada, saya akan cari kertas. Nah, ini misalnya. Ya, di sini ini kertas, ya. Kalau kertas ini kita lipat seperti ini, ya, sehingga bentuknya sama, ya. Nah, seperti ini. Ini berarti kertas ini memiliki ini adalah simetri lipat. Di sini ada garis. Garis ini adalah garis simetri lipat. Coba akan saya cari ini ya, spidol. Kalau ini lipatannya ini kita garis, ya. Nah, kita garis seperti ini. Ini adalah garis simetri lipat. Nah, ini persegi panjang. Ini persegi panjang. Kita masih bisa melipatnya seperti ini. Lipatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini akan kalau kita garis. Ya, kita garis seperti ini. Nah, ini juga garis simetri lipat. Ya, ini garis simetri lipat. Ya, tetapi kalau kita ujung ini dengan ujung ini kita lipat seperti ini, tidak bisa, tidak bisa. Nah, ini bukan simetri lipat. Jadi yang simetri lipat ini, karena kalau dilipat pas tangkup. Nah, saling menutupi. Kayak jari kita kiri dan kanan ini ya, telapak tangan kita ini simetri lipat. Nah, pas, setangkup. Ini namanya simetri. Nah, wajah kita ini yang kiri dan kanan juga simetri, tapi atas bawahnya enggak. Ya. Nah, ini simetri. Itu pengertian dari simetri. Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai mana tadi? Sini ya. Nah, tempat untuk menggambar bangun datar. Ya, jadi misalnya kita punya bangun datar persegi panjang, ya.
ini nanti mempunyai simetri lipat. Ya, simetri lipatnya akan saya gambar warna biru. Ya, di sini nanti akan ada simetri lipat ke sini. Sebentar ya. Ini outline-nya saya bikin garis mana ini? Fill-nya atau outline-nya ya. Nah, kalau usah deh. Paling lupa. Menunya yang mana? Ya, intinya di sini akan ada simetri lipat. Garis biru ini simetri lipat ya. Garis biru ini juga simetri lipat. Ya. Jadi ini memiliki dua simetri lipat. Ya, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas ya. Tapi kalau ini persegi panjang ya. Ini persegi panjang. Contohnya ini persegi panjang. Panjang. Tapi kalau persegi ya simetri lipatnya lebih dari itu. Ya. Pak Ali akan menggambar persegi di sini. Persegi. Ya, seperti ini ya. Simetri lipatnya, persegi itu semua sisinya sama panjang. Nah, nanti simetri lipatnya akan banyak sekali. Bukan banyak sekali ya. Akan ada satu, ya, ada diagonal ini simetri lipat juga. Dua, ini simetri lipat. Terus tiga, ini simetri lipat. Empat, ada empat simetri lipat. Ya. Nah, yang banyak sekali itu kalau lingkaran. Lingkaran itu simetri lipatnya tak terhingga. Nah, kalau kita gambar lingkaran seperti ini, ya, nah seperti ini simetri lipatnya tak terhingga. Ada, kalau mau digambar ya ada jutaan lebih. Ya, ini simetri lipat, ini juga simetri lipat, ya kan? Ini simetri lipat, bisa dilipat gini. Ini juga simetri lipat, terus ya banyak sekali. Mau digambar sampai kapanpun bisa. Simetri lipatnya banyak sekali. Makanya kita bilang simetri lipatnya tak terhingga. Ya, di sini simetri lipat tak terhingga. Kalau ini ada berapa? Dua simetri lipat. Ya, dua simetri lipat. Kalau di sini ada 4 simetri lipat. Lipat. Kalau ini simetri lipatnya tak terhingga. Terhingga simetri lipat, ya kan? Nah, simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri. Yang Pak Ali gambar tadi adalah sumbu simetrinya, ya, yaitu garis yang membagi dua, ya. Sumbu simetri, pengertian dari sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar saling menutupi. Jadi kiri dan kanan itu sama persis, setangkup. Ya, seperti jari kita ini, simetri lipat. Nah, setangkup. Persis sama. Ya. Mari kita membuat simetri bangun persegi panjang. Ya, tadi sudah saya gambarkan ya. Simetri bangun persegi panjang adalah ini. Ini persegi panjang, ya, dua simetri. Oke. Mari kita membuat bangun simetri persegi panjang. Sediakan kertas untuk membentuk persegi panjang ini tadi ya. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu buka lipatan kertas. Ya, ini adalah persegi panjang. Ya. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian sama? Ini adalah simetri lipat. Garis simetri lipat. Apa nama garis ya? Garis tadi disebutkan di sini ya. Garis sumbu simetri. Garis sumbu simetri. Garis sumbu atau garis simetri lipat ya. Di sini simetri lipat. Tapi di sini disebut garis sumbu simetri ya. Ditemukan dengan simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bagian. Garis sumbu simetri aja. Garis sumbu simetri. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kertas seperti ini dilipat, dibuka, akan ada simetri lipat. Ini ya dilipat juga akan menghasilkan simetri lipat. Tapi kalau ngelipatnya itu diagonal seperti ini tidak bisa. Nah, tidak bisa. Jadi tidak setangkup. Nah, ini kelihatan tidak bisa.
ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan, berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat, gambarkan hasil temuanmu. Tadi sudah ya. Jadi Pak Ali kopaskan aja dari sini, kita sudah membuatnya biar enggak ada 4 simetri lipat ya. Di sini ada 4 simetri lipat. Nah. Oke. Nah, banyak simetri lipatnya ada 4. Kalian bisa menggambarkan ini di sini. Ya, ada 4 simetri lipat. Kalau ingin yang lain juga yang tadi ya, ditulis ulang aja di sini. Ya, 4 simetri lipat. Oke. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Ya, Dayu menanggapi cerita Udin dan ia memeragakan gerakan memintal dan menenun. Ya, gerakan memintal kapas. Ya, seperti ini ya. Ya, gini ya. Memintal kapas, kalau menenun gini ya. Posisi lutut kanan ditekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke depan, tangan kiri bergerak ke samping 8 kali. Ya. 8 kali 1 hitungan. Ini gerakan menenun ya, seperti ini. Ya, kita lihat videonya orang menenun ya. Kan digerak-gerakkan gini. Posisi duduk selonjor, 2 tangan bergerak lembut ke kanan, atas dan bawah, lalu ke kiri, atas, bawah, kepala bergerak mengikuti arah tangan 8 kali 1 hitungan. Gerakan menenun 2, posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke perut 8 kali. Hitungan. Gerakan menjemur. Nah, gini ya, gerakan menjemur ya. Gini terus diginikan. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan 8 kali 1 himpunan. Ibu Dayu bercerita, ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Ya, tari Pontanu, tari menenun. Tarian ini berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal dan menenun di atas, kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah, teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Kegiatan bersama orang tua menceritakan bahan dasar pakaian yang diketahuinya. Ya, jadi bahan dasar pakaian itu bisa bahan dasar pakaian bisa dari kapas, ya, bisa juga dari bulu domba, bisa dari sutra, bisa dari serat sintetis. Jadi serat sintetis. Ya, bisa misalnya nilon. Ya, macam-macam. Serat sintetis itu dibuat dari minyak bumi. Ya. Sama dengan plastik ya. Pembelajaran 2. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar yang berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah secara sederhana. Daun dijemur hingga kering, lalu kayu dipukul-pukul hingga tipis. Kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Itu dulu, ya. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua dilakukan dengan mesin yang canggih sekarang ini. Ya, keterangan bahan dasar ya dengan tangan, dengan mesin, ya. Memintal.
dengan tangan, dengan mesin. Ya, kalau bahan dasar dengan tangan ya dipukul-pukul ya pakai tangan. Kalau dengan mesin ya di pabrik. Memintal ini dengan tangan, ya gerakannya seperti manual ya. Kalau dengan mesin, wah cepat sekali. Menenun bisa dengan tangan atau dengan mesin. Cara mengolah pakaian menjadi pakaian juga, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Ya, ini kalau dengan masih menjahit pakai tangan ya. Ini mulai dengan mesin jahit. Nah, sekarang mesin jahitnya sudah modern, sudah nggak pakai kaki goyang-goyang lagi ya, pakai mesin, pakai motor. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ya kan? Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Ya, jadi mari kita garis bawahi, ini adalah paragraf pertama. Paragraf pertama. Paragraf ya pertama. Ya, paragraf 1. Ya, kalimat pertamanya adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Untuk paragraf kedua, ya, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Kemudian paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Ya. Kemudian kita akan tuliskan paragrafnya cuma 3 saja ya. Tapi di sini diberikan space-nya 5. Ya sudah. Ya. Oh, masih ada ya di bawahnya. Ini 4. 4. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Oh, masih ada. Coba 5 ada. Oh, ada 5. 5. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Yang pertama ya adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan ya bahan dasar pakaian. Kemudian paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah secara sederhana. Dahulu bahan dasar pakaian ya diolah secara sederhana. Ya. Kemudian paragraf 3 ya, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan secara modern. Kemudian paragraf 4, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Kemudian paragraf 5 ya, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Pembuatan pakaian juga berkembang ya, juga berkembang dengan cepat. Oke. Kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Ya. Ini casnya mau habis.
Jalain dulu. Informasi dari teks. Nah, kita mendapatkan informasi teks beda dari pokok pikiran. Kebetulan pokok pikirannya semua ada di kalimat pertama. Nah, pokok pikiran itu tidak selalu di kalimat pertama. Nah, kebetulan semuanya ada di kalimat utama. Jadi Indonesia kaya dengan bahan dasar pakaian. Indonesia kaya dengan bahan dasar pakaian. Ya. Kemudian dahulu bahan dasar pakaian diolah secara sederhana. Bahan dasar pakaian diolah secara sederhana. Namun sekarang semakin canggih, ya, semakin modern. Namun sekarang semakin modern, ya. Kemudian cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju, ya. Jadikan satu, cara mengolah kain dan membuat kain jadi pakaian juga semakin maju, gitu juga boleh, ya. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju, ya. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju, ya. Menjadi semakin maju. Pembuatan pakaian juga berkembang dengan cepat. Pembuatan pakaian juga, ya, berkembang dengan cepat, berkembang dengan cepat, ya. Halaman 77. Sekarang kita lanjutkan lagi jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian, ya. Dimulai dari bunga kapas, kemudian dipintal, ya. Setelah itu jadilah benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain dibuat baju, dijahit, ya. Dibuat polanya dulu, dijahit, jadilah baju. Jadi prosesnya lama memang, ya. Dan semua proses butuh seorang profesional untuk mengerjakannya. Amati gambar orang-orang yang berjasa dalam pembuatan pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Pekerjaan tugas yang dilakukan petani kapas, menanam kapas. Kemudian pemintal benang membuat jadi benang, ya. Pemintal benang memintal kapas menjadi benang. Memintal kapas menjadi benang, ya. Kemudian penenun mengubah benang menjadi kain. Penenun mengubah benang menjadi kain. Kemudian ada pembuat pola baju. Pembuat pola baju, membuat pola pada baju. Membuat pola pada baju. Setelah pola dibuat, maka penjahit menjahit pola baju menjadi baju. Penjahit, ya, menjahit pola baju. Oh, ternyata ada 5, ya. 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3. Di sini ada 4 aja, ya. 5 sama petani, ya, petani. Mungkin di sini ada satu lagi, ya, pedagang baju menjual baju, ya. Pedagang baju menjual baju.
Ya, di sini kan ditaruh di etalase ini ya, dijual. Ya, menjual bisa secara online, bisa offline. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain, tuliskan paling sedikit 5 pekerjaan tugas yang dilakukan. Ya, ada pemetik kapas. Kapas. Tugasnya memetik kapas. Kapas. Ya, kemudian ada penjemur kapas, apa petik dijemur. Penjemur kapas. Kapas. Ya, tugasnya adalah menjemur ya, menjemur kapas. Kemudian ada pengangkut kapas. Ya, pengangkut kapas. Jadi diangkut ya pakai mobil ya, mengangkut kapas. Mengangkut kapas. Kemudian ada tengkulak kapas ya, yang menjadi bosnya para penjemur, pemetik dan ini ya, yang menjadi bosnya pengangkut ya, tengkulak kapas. Kapas. Ya. Ya. Adalah orang yang berbisnis di bidang kapas ya, membeli kapas dari petani. Membeli kapas dari petani. Loh, ini banyak sekali baru di daerah sekitar sini nih. Ya. Belum lagi penjual benang ya. Penjual benang. Benang. Ya, tugasnya menjual benang. Benang. Jadi di sela-sela di sini masih banyak ya. Penjual kain, terus pengangkut kain. Jadi orang yang terlibat yang nggak kelihatan di sini banyak sekali. Ya. Itu bersyukur karena ada orang yang membuat pakaian. Ya, bersyukur karena orang tuanya membelikan pakaian untuknya. Salah satunya adalah baju renang. Itu menggunakan baju itu saat berenang. Itu sedang belajar meluncur dalam air. Apa yang kamu ketahui tentang gerakan meluncur? Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Ya, selain itu, meluncur adalah syarat untuk dapat berenang. Jadi, sekali lagi, meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Ya, seperti ini. Posisi dengan tubuh di atas permukaan air. Ya. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Apa yang dilakukan saat meluncur? Berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Ya, ini kaki yang melakukan tolakan. Kemudian ditolak. Des. Ya, meluncur seperti ini. Ya. Kedua lengan lurus ke atas, ke samping, ya, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Ambil napas dalam-dalam, berkaitan itu nempel ya. Ambil napas dalam-dalam, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Tolakan kaki menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Gini ya. Posisi tubuh di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Bacalah teks di atas, jawab pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Ya, gerak dasar meluncur yang pertama adalah posisi tubuh berada di atas permukaan air. Ya, ini yang pertama. Gerak dasar meluncur adalah posisi tubuh berada di atas permukaan air. Saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Gerakan dasar berguna untuk melatih. Ya. Atau itu bagian akhirnya ya. Sebenarnya dari awalnya ini berdiri. Ini jawabannya itu ya. Berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding. Ya, ini sebagai jawabannya. Tulis ulang saja. Apa saja yang kamu ketahui tentang gerak dasar meluncur? Ya, kita bikin resumennya aja ya. Berdiri di dekat dinding dengan sikap membelakangi dinding. Berdiri membelakangi dinding. Dinding dengan satu kaki
menapak dinding. Menapak dinding. Ya. Kemudian seperti ini ya, menapak dinding. Kemudian kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Ya, seperti ini. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Itu tulis saja. Kedua lengan lurus ke atas. Kedua lengan lurus ke atas. Ya, dengan kedua kepala di antara lengan, di antara lengan, kedua ibu jari berkait. Kedua ibu jari terkait. Ya. Kemudian ya, yang ketiga, condongkan tubuh ke depan. Ya, condongkan tubuh ke depan. Tubuh ke depan. Ya. Condongkan tubuh ke depan. Usahakan ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke air. Ya. Ujung jari tangan lebih dulu masuk ke air. Ujung jari tangan lebih dulu masuk air. Kemudian yang keempat, ya, tolakkan kaki yang menempel pada dinding sampai tubuh terdorong ke depan. Tolakkan kaki yang ya menapak ke dinding. Ya. Kemudian kepala berada di antara lengan saat dalam air. Ya, posisi tubuh di atas permukaan air. Kepala di antara lengan, ya. Posisi tubuh di permukaan air. Nah, ini posisi tubuh ya. Oke. Gerak dasar meluncur. Kita lanjutkan. Berenang adalah kegiatan yang menyenangkan. Berenang membuat badan sehat. Kenakanlah pakaian renangmu. Ayo kita belajar berenang, ikuti petunjuk berikut. Penyesuaian dengan air ya. Pertama ya, rendam tubuh sampai seleher. Kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Jadi kayak membasuh muka gitu, tapi badan sudah di dalam air. Duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air. Kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha ya. Oke, lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat, lakukan berulang-ulang. Ya. Berjalan dalam air. Ya, ini tadi penyesuaian dengan air ya. Pertama ya, kaki dimasukkan air dulu ya, biar suhunya sesuai. Ya. Bisa sambil duduk di pinggiran kolam renang. Sebenarnya harus kaki dimasukkan sambil duduk di kolam renang dulu, di pinggiran kolam renang, baru masuk ke air. Agar menyesuaikan suhu tubuh dulu. Ya, baru yang pertama ini dilakukan. Yang kedua, ini harusnya yang ketiga ini ya. Jadi yang pertama duduk ya di bibir kolam, kaki dimasukkan. Itu dulu sebenarnya. Baru melakukan yang ini. Oke, penyesuaian air. Berjalan dalam air, kaki dengan lutut ditekuk, dengan lengan diayun dalam air, lakukanlah ke arah depan secara berulang-ulang. Berjalan biasa ke depan dan ke belakang, lakukan berulang-ulang dengan pasangan. Ya, berjalan dengan langkah panjang dan pendek ke depan dan ke belakang, lakukan secara sendiri secara berulang-ulang. Berjalan ke depan dengan gerakan kaki menendang, lakukan berulang-ulang. Kemudian latihan bernapas. Masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, tiup udara dengan mulut sehingga ada seperti riakan hasil dari tiupan. Ya. Berdirilah dan hirup udara sedalam-dalamnya, lalu masukkan wajah ke dalam permukaan air.
Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan berulang-ulang. Blukuduk gitu ya. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah terbuka. Ya. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Ya, latihan ya. Lakukan gerakan meluncur, badan berdiri tegak di tepi kolam, kedua tangan lurus dirapatkan ke atas. Bungkukkan badan ke depan sampai dada mengenai permukaan air. Tolakkan satu kaki ke dinding, tembok, kolam renang, jaga sikap meluncur sampai berhenti. Ulangi latihan ini 8 kali. Lakukan terus-menerus sampai lancar dan mahir. Pada saat tubuh meluncur, tubuh akan seimbang saat berada pada satu garis lurus. Berlatihlah dengan tekun dan penuh semangat. Ya. Kegiatan bersama orang tua menceritakan tentang keberagaman yang ada di keluarga. Pembelajaran 3 dan 4 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.